Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membahas tentang PPDB ya. Karena ini sudah bulan Mei waktu pembuatan video ini. Jadi PPDB sudah semakin dekat. Nah, kali ini kita akan membahas semua informasi yang berkaitan dengan PPDB 2021. Untuk video ini saya akan lebih fokus ke PPDB yang ada di DKI Jakarta. Oke, selanjutnya, nah, pembuatan video ini ada dasar hukumnya. Jadi semua informasi yang saya sampaikan ada dasar hukumnya ya. Nah, dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Nah, yang kedua ada surat edaran menteri ya, yaitu Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Ketiga, ada Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Ini ya, ini dasar hukum semua informasi yang saya buat di video ini. Oke, selanjutnya, jadi pemerintah, terutama pemerintah DKI Jakarta ya, jadi sistem PPDB ini ada tujuan jangka panjangnya. Jadi yang kita tahu di PPDB terakhir tahun 2020 itu punya beberapa variasi jalur masuk ya. Kalau kita tahu ya, ada yang afirmasi, ada prestasi akademik, prestasi non akademik, dan lain-lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk kesetaraan kesempatan untuk semua warga dari seluruh latar belakang demi memperoleh pendidikan berkualitas di DKI Jakarta. Kemudian untuk membentuk sekolah-sekolah negeri dengan variasi siswa yang tinggi, disertai rasa gotong royong untuk maju bersama. Jadi ini adalah tujuan jangka panjang PPDB. Nah, dari hasil PPDB 2020, ini ada data ya, statistik yang sumbernya dari Dukcapil. Di tahun 2019, kita tahu ya, ini data yang menunjukkan siswa dari berbagai latar belakang keluarga. Nah, untuk latar belakang keluarga yang warna biru itu adalah latar belakang keluarganya SD. Ya, orang tuanya SD, kemudian kalau yang merah itu orang tuanya SMP latar belakangnya, kemudian yang silver itu SMA, dan yang kuning itu perguruan tinggi. Jadi kita lihat semakin jenjangnya ke atas ya, dari SMP sudah terlihat ada perbandingan yang begitu signifikan. Jadi yang pendidikan orang tuanya lebih tinggi, anaknya lebih banyak yang diterima di sekolah negeri. Misalnya di SMP itu ada 84,5 ya persen yang diterima di SMP negeri. Nah, berbanding dengan tahun 2020, ini hampir semua datanya hampir sama. Jadi hampir setara ya. Jadi ini yang dimaksud dengan kesetaraan ini ya, kesetaraan kesempatan. Jadi dengan data ini sudah bisa dibilang bahwa sistem PPDB yang sudah dilakukan di tahun 2020 sudah mencapai kesetaraan kesempatan untuk semua warga dari seluruh latar belakang ya. Oke. Nah, selanjutnya, asas PPDB 2021 adalah yang pertama itu objektif, transparan, dan akuntabel. Kita sudah melihat ya di tahun 2020 bagaimana semua
sistem PPDB dilakukan secara daring dan transparan, jadi semua persaingannya bisa dilihat oleh semua peserta didik atau semua kalangan ya. Nah, untuk tahun 2021 kebijakannya sama dengan tahun 2020, yaitu PPDB dari rumah. Jadi karena kebijakan PPDB dari rumah ini tujuannya adalah menghindari berkumpulnya calon peserta didik baru dan orang tua atau wali di sekolah, gitu ya. Ini adalah tujuan dari PPDB dari rumah, karena kita tahu kondisi di DKI sekarang ya masih bisa dibilang belum cukup aman dari COVID-19. Karena dari itu kita harus mendukung kebijakan ini. Jadi kita di rumah aja untuk melaksanakan PPDB. Makanya teman-teman tonton sampai habis video ini supaya kalian paham bagaimana pelaksanaan PPDB 2021. Oke, nah selanjutnya mekanisme PPDB dari rumah ini silahkan teman-teman catat. Jadi pendaftaran dilakukan secara online dari rumah, dilakukan oleh calon peserta didik atau orang tua atau wali. Ingat ya, dilakukan oleh peserta didik, orang tua atau wali. Nah, kadang nih ada yang dilakukan oleh operator warnet. Nah, kadang yang ini menjadi masalah di kemudian hari, entah itu tokennya lupa, entah itu salah pilih jurusan dan lain sebagainya. Makanya saya sarankan kalian mendaftar secara pribadi masing-masing, kita sendiri atau orang tua kita, gitu ya. Nah, kemudian setelah dilakukan pendaftaran, maka verifikasi dilakukan oleh admin atau operator. Nah, verifikasinya ini dilakukan secara online juga, jadi tidak perlu ke sekolah ya. Jadi semua sudah diverifikasi melalui online. Nah, setelah diverifikasi, nanti teman-teman bisa melihat hasil seleksi PPDB dan bisa melakukan lapor diri dari rumah kalau misalnya sudah diterima ya. Nah, untuk melihat hasil PPDB ini dilakukan di online juga. Nanti ada link situs web PPDB online-nya yang nanti akan saya share juga. Untuk lapor dirinya juga sama. Lapor dirinya dilakukan secara daring atau online, gitu ya. Nah, selanjutnya, untuk jalur yang ada di PPDB 2021, yang pertama itu ada jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jadi prestasi ini ada dua, prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Jadi untuk teman-teman yang nilainya bagus, ada kesempatan di sini, silahkan dimanfaatkan ya. Nah, selanjutnya ada jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, kemudian di jalur zonasi. Jalur zonasi ini memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah, serta memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Di jalur selanjutnya ada jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Jadi untuk anak-anak guru di sini ada jalur sendiri ya, yaitu memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Jadi untuk anak guru hanya bisa mendaftar di tempat orang tuanya bertugas. Ini untuk jalur-jalur PPDB tahun 2021. Ini umum ya. Jadi semua wilayah jalurnya sama, yaitu prestasi, afirmasi, zonasi, dan jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Terima kasih.
teman-teman sudah menyimak videonya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu saya jawab, saya respon. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.